Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan melihat-lihat, akan merenung terhadap seorang tokoh yang dilihat sebagai tokoh besar di Jawa Barat, seorang pemimpin Torekoh. Tetapi ternyata beliau terpeleset, ujuk-ujuk terjun ke dalam dunia politik praktis. Entah dari mana itu asalnya, kok bisa-bisanya beliau terjun ke situ. Ilhamkah, bisikankah, kita tidak tahu. Tetapi sebagai seorang ahli tasawuf, ahli thariqah, kemudian tiba-tiba terjun ke dunia politik praktis, maka tidak cukup persiapan untuk landingnya. Ibarat orang terjun payung, dia terjun secara kasar, tidak mulus, dan tentunya menjadi masalah. Bagaimana masalahnya? Kita lihat, pertama kali terjun, beliau terjun bebas, langsung mengusung politik identitas, yang sebenarnya ini dilarang, tidak boleh dalam pakem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi yang belum paham politik identitas, silahkan disimak video-video sebelumnya tentang politik kebangsaan NU dan politik identitas. Jadi terjunnya Abah Aos, beliau ini bernama Abah Aos, di dalam politik praktis Indonesia menabrak dua hal. Pertama, menabrak kesepakatan Pancasila atau Piagam Madinah yang menyatakan kita hidup bersama, bersama-sama, membangun bersama, menjaga bersama, dan sejahtera bersama. Jadi kalau beliau hidup di zaman Nabi, maka sudah diperingatkan oleh Nabi, "Mbok jangan begitu." Kalau beliau misalnya hidup di zaman Piagam Madinah, di mana waktu itu sedang terjadi ketegangan, permusuhan antar kelompok, kemudian Abah Aos ini sok tahu mengkampanyekan untuk Islam. Jadi kalau tidak memilih pemimpin-pemimpin Islam, maka dia adalah Dajjal. Wah, maka Nabi pun akan kalah oleh beliau, karena beliau memilih pegawainya dari Kristen, dari Yahudi. Maka sudah diperingatkan oleh Nabi, bisa jadi. Kemudian terjunnya beliau yang tidak mulus ini, crash atau jatuh, adalah ketika kepeleset lidah. Dari mana kepeleset lidahnya? Kita lihat ucapan beliau, "Inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Sesungguhnya aku lebih tahu daripada Allah, lebih tahu dari Allah terhadap apa-apa yang kamu tidak ketahui. Silakan disimak ucapan beliau. Ada lawannya, Imam Mahdi. Tuh, lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Itulah maka Abah sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan, calon presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah malaka. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024, Dajjal. Imam Nabawi, Aqsa, imam-imam seluruh. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk presiden 2024, Dajjal. Karena Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Profesor Dr. Haji Anies Rashid Baswedan, Al-Imam Al-Mahdi. Ini setuhune ingsun a'lamu iku luwih weruh
minallah daripada Allah ketimbang Allah, ma la ta'lamun ma ing barang la kang ora ta'lamuna weruh sira kabeh. Aing mah lebih nyaho tibatan Allah daripada sararia. Sararia nu teu nyaho. Masya Allah. Kita paham ini beliau kepleset lidahnya. Entah siapa yang membuat beliau terpleset. Ibliskah, setankah, wallahu a'lam. Tetapi kita berhusnudzon beliau tidak bermaksud meniatkan kata-kata itu. Tetapi perkataan ini sudah selayaknya dipertanggungjawabkan. Entah beliau meminta maaf atau mengoreksi atau meralatnya di depan umum. Maka dalam dunia kekhalifahan atau negara Islam, beliau ini sudah selayaknya dipanggil ke istana, kemudian dihukum. Karena apa? Karena menyatakan aku lebih tahu daripada Allah. Masya Allah, ini sudah perkataan yang sombong di atas sombong, bahkan syirik. Jadi ada dua kemungkinan analisanya, kepeleset lidah atau sengaja. Tetapi kita berhusnudzon beliau kepeleset lidah atau diganggu, digerakkan lidahnya oleh syaitan. Karena yang ada dalam Al-Quran itu, inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu perkataan Allah ketika malaikat protes atau sotoy, sok tahu terhadap Adam. Maka kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu terhadap apa yang kamu tidak ketahui. Tetapi kata-kata ini dikopi dan muncullah tambahan pelesetannya. A'lamu minallah. Mungkin beliau maksudnya, inni ulimtu minallah ma la ta'lamun. Itu masih mending. Aku diberi tahu oleh Allah terhadap apa-apa yang kamu tidak ketahui, itu masih mending. Tetapi perkataan ini a'lamu minallah ma la ta'lamun, ini sudah selayaknya dipertanggungjawabkan. Tetapi bagaimana, apakah beliau ada meralat, apakah meminta maaf terhadap kata-kata ini? Sejauh ini kita belum mendengar. Inilah akibat dari terjun ke dunia politik praktis tanpa persiapan. Maka bisa jadi kesalahan ini adalah karena melanggar daripada kesepakatan Piagam Madinah oleh Nabi, kesepakatan Pancasila oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang sudah mewiridnya sebanyak 350.000 kali Fatihah, terkhusus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga barokah. Siapa yang melanggarnya pasti terpleset. Maka salah satunya yang terpleset adalah Abah Aos ini. Mudah-mudahan beliau bertobat dan meralat ucapannya yang salah itu. Dan yang terakhir, landingnya yang tidak mulus adalah salah kostum. Kostum boleh saja serba merah putih, melambangkan nasionalisme, kecintaan terhadap negara. Tetapi ternyata kostum ini tidak sesuai dengan isi. Kostumnya merah putih, isinya identitas, politik identitas atau perjuangan kelompok Islam atau Islamis. Jadi hikmah dari kejadian salah kostum ini adalah bahwa pernak-pernik kostum, perkataan itu bisa gampang ditampilkan. Saya cinta NKRI, saya nasionalis, saya pejuang kebangsaan. Pin merah putih ditempel di sana sini, di peci, di baju, membuat gambar-gambar dengan bendera, dengan Garuda dan lain sebagainya. Aksesoris-aksesoris atau pernak-pernik seperti itu jangan membuat kita terkecoh. Lebih baik orang yang tanpa aksesoris tapi isinya NKRI, Islam kebangsaan, daripada orang beraksesoris tetapi misinya adalah Islamis atau mengislamkan Indonesia. Contoh misalnya Kiai Haji Said Akil Siroj. Beliau berpeci, berbatik
Jarang kita temukan misalnya beraksesoris, saya merah putih, pin di mana-mana, di baju dan seterusnya. Tetapi isinya beliau sangat NKRI, sangat berkebangsaan. Tetapi tidak anti-Islam. Perlu dicatat, Islam kebangsaan, Islam NKRI itu tidak anti-Islam, malah membawa ajaran Islam ke dalam negara Kesatuan Republik Indonesia secara damai, tidak menang-menangan, tidak mengusung misi kelompok, tetapi bersama-sama dengan agama lain, tidak menyinggung agama lain. Yang penting isinya negara ini sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam atau agama lain yang baik. Itu intinya. Jadi jangan sampai tertipu oleh kostum atau aksesoris pernak-pernik atau kata-kata pemanis saya cinta NKRI. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.